Tuhan Yesus si Parman, au biru-biru nado, Yesus ko di horohaku, sai ihu tonoku ho, sai ihu tonoku ho, sai ihu tonoku ho, Yesus ko di horohaku, sai ihu tonoku ho. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, di pagi hari ini kita kembali berjumpa untuk mendengarkan firman Tuhan tentang pekerjaan dalam kasih. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini untuk penyertaan Tuhan. Tuhan yang setia memberkati, memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kami. Di pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Firman Tuhan tertulis di 1 Korintus pasal 16 ayat 14. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam kasih. Di bagasan haholongan ma tulus sasudena dihamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, jujur kita katakan, setiap orang atau pada umumnya orang-orang memiliki motivasi tersendiri dalam melakukan pekerjaannya. Motivasi inilah yang mendorong seseorang mencapai cita-citanya, melakukan pekerjaannya. Semangat seseorang itu ditentukan oleh motivasinya. Sehingga ada orang yang tidak peduli dengan berapa kali dia gagal, karena memang motivasinya sangat besar. Tetapi ada saja orang-orang yang memiliki sedikit kendala langsung mundur, karena memang motivasinya sangat tipis. Demikian juga kita bisa melihat ada orang yang motivasinya tidak menentu, atau dalam falsafah orang Batak, emena masa digaga ursa, ina masa idiula. Ya motivasinya mengikut orang, apa yang dilakukan orang itu yang dia lakukan. Atau bahkan mungkin ada saja orang yang hidup tanpa motivasi, berarti hidup tanpa tujuan. Bapak Ibu saudara terkasih, dalam keberagaman motivasi ini tentu akan dihasilkan tujuan yang berbeda, hasil yang berbeda, dan mungkin dampak yang berbeda yang bisa dirasakan oleh orang lain. Firman Tuhan berbicara tentang motivasi kasih dalam keseluruhan pekerjaan orang Kristen. Lakukanlah seluruh pekerjaanmu di dalam kasih, dalam motivasi kasih atau metode kasih. Ternyata motivasi manusia itu, cara manusia itu sudah baik. Tetapi bisa jadi motivasi manusia itu tentang dirinya sendiri. Aku tidak ingin hidup miskin, aku tidak ingin berpendidikan rendah, aku tidak ingin merasakan seperti yang dirasakan orang lain. Semua berbicara tentang aku. Tetapi firman Tuhan berbicara tentang kita. Apapun yang kita lakukan, lakukanlah itu di dalam kasih. Sehingga perbuatan kita, tujuan hidup kita akan menjadi makna yang baik bagi semua orang. Sehingga bukan kita yang berbahagia ketika kita mendapatkan tujuan itu, melainkan semua orang, karena tujuannya adalah kasih. Inilah tujuan kekristenan, tujuan hidup.
bagaimana supaya manusia itu menjadi semakin mengenal kasih karena mencapai tujuannya. Ketika manusia semakin pintar, maka dia semakin mengasihi. Ketika manusia semakin kaya, dia semakin mengasihi. Ketika manusia semakin berpendidikan, dia semakin mengasihi. Karena motivasinya adalah kasih. Bukan sebaliknya, semakin manusia memiliki atau mendapatkan yang dia inginkan, semakin dia tidak mengenal kasih atau semakin berbicara tentang dirinya. Inilah kegagalan dalam kehidupan orang Kristen ketika dia memiliki segala sesuatu, tetapi dia lupa memiliki kasih. Bapak Ibu saudara terkasih, setiap orang memiliki banyak pekerjaan, banyak tujuan. Apapun tujuan hidup manusia, itu akan menjadi benar jika cara yang dilakukan adalah kasih. Tetapi sebesar apapun usaha seseorang, itu akan menjadi proses yang gagal kalau di dalamnya tidak ada kasih. Bahkan dalam 1 Korintus dikatakan, iman, pengharapan, ini semua akan menjadi sia-sia jika di dalamnya tidak ada kasih. Orang beriman jika tanpa kasih tidak ada gunanya. Kita hanya seperti orang yang terlihat beragama, tetapi sebenarnya hanya seperti bongkahan yang busuk, tidak berguna bagi orang lain. Seperti gong yang berbunyi, dia sekarang berbunyi sangat indah, kuat, tapi dalam hitungan detik dia akan hilang. Hidup manusia itu mungkin sekarang begitu indah karena prestasinya, karena kekayaannya, tapi ketika dia tanpa kasih, kehidupannya seperti hitungan gong tadi yang dalam hitungan detik akan dilupakan orang. Tetapi jika kehidupan kita dengan kasih yang luar biasa, maka kehidupan kita akan menjadi bermakna bagi orang lain, akan berkenan kepada Tuhan, berkenan kepada orang lain. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara terkasih, kualitas hidup seseorang ditentukan oleh apakah ada kasih dalam dirinya. Oleh karena itu, belajar dari Yesus itu adalah sumber kasih yang paling utama. Biarlah kita menerima kasih dari Tuhan dan menghidupinya. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini untuk firman yang kami dengarkan, yang mengajarkan kami tentang pekerjaan dan kasih. Biarlah dalam setiap usaha dan proses kehidupan kami melakukannya di dalam kasih dari Tuhan. Berkati kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.